warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oh iya, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Dan tidak lupa saya Kang Ewok mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Baru bisa bikin video lagi sekarang ya. Memang rencananya sih tidak akan membuat video terlalu banyak. Hanya saja di grup banyak yang masih menanyakan, dan dilihat dari subscriber juga makin nambah ya, berarti yang sakit ya bertambah gitu. Nggak tahu yang baru nemu channelnya baru gitu, cuman ya jadi dorongan juga buat saya buat bikin video lagi. Mungkin untuk kali ini saya mau ngambil temanya dispepsia organik atau fungsional. Nah, jelas ya rekan-rekan tahu kalau dispepsia organik itu ada luka, ada luka, ada yang tidak benar, maksudnya ada tukak, ada yang luka lah pokoknya di saluran cerna. Sedangkan fungsional itu biasanya dari pola hidup, pola pikir, misalkan telah makan, dari pikiran. Mungkin ya secara medis memang seperti itu. Memang saya juga bukan orang medis, bukan praktisi kesehatan, saya hanya belajar dari pengalaman. Jadi begini yang saya rasakan gitu ya, dispepsia fungsional itu biasanya terjadi di awal. Kalau memang dari fungsional ya, dari pikiran, dari telat makan, itu biasanya keluhan di awal terjadi gitu. Lama-lama dia akan menjadi organik juga karena asam lambung yang tinggi, hampir tiap hari tinggi gitu kan ya, mengiritasi pencernaan, akhirnya jadi organik juga. PR-nya jadi dua, karena harus menyembuhkan pola hidup, pola pikir, dan lambungnya juga gitu. Dan banyak rekan-rekan yang cemas, ketakutan bahwa ini harus bagaimana, itu harus bagaimana. Sekali lagi saya tekankan bahwa penyakit ini itu tidak kalau kita memang benar-benar bisa menjaganya, kalau bahasa Jawa telaten ya, telaten, hati-hati, setiap makan tuh benar-benar dijaga, insya Allah cepet banget sembuhnya bisa cepet lah. Tapi kalau yang udah tahu masih nggak kuat, kita paksakan makan itu, ya biasanya sudah naik levelnya, udah membaik, turun lagi. Terus diet lagi, menjaga makanan, naik lagi dikit, baru enakan dikit, coba lagi makanan, turun lagi. Memang bakal sembuh tapi akan lama gitu. Jadi tetap sama rekan-rekan saya titip untuk tetap menjaga pola makan, walaupun udah enakan, boleh mencobalah tapi sedikit, supaya tidak tidak mengganggu yang sedang memperbaiki atau meregenerasi sel gitu. Udah enakan, misalkan sekarang kita makan mie ayam, nggak apa-apa, besoknya makan lagi, nggak apa-apa, kasih sambal nggak apa-apa, 4 kali 5 kali down, itu jangan sampai gitu. Jadi kalau kita mau nyobalah setengah mangkok atau seperempat mangkok atau sesendok dulu. Nggak apa-apa, ya udah, jangan lagi, besok jangan ditambah lagi. Jadi harus dijaga, nyoba udah lama dulu, kasihan gitu, karena dulu juga si pencernaan kita sakit tuh nggak langsung seperti itu, sama stepnya, kasih makanan yang nggak nyaman terus lama-lama makin parah. Penyembuhannya juga gitu, sedikit lama-lama jadi baik gitu. Dan untuk kecemasan yang saya rasakan gitu ya, kecemasan gitu, takut, kembali lagi sebenarnya ke kondisi luka lambung ya. Ada rekan-rekan yang sudah ke psikiater 1 tahun 2 tahun masih merasakan kecemasan dan takut, dan ya mereka merasa tidak ada perubahan gitu. Padahal sih sebenarnya ada.
Hanya saja mereka memang mungkin saat pengobatan ansietas itu pola makan tidak dijaga, mereka makan sembarangan, jadi lukanya masih ada. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya ada sensasi apapun yang dirasakan, tetap fokus. Ini bukan apa-apa, ini hanya lambung saya yang belum baikan. Nanti kalau lambung sudah membaik, otomatis semua akan membaik, baik-baik saja, semua akan membaik. Bahkan rasa cemas dan takut pun itu lebih lebih bisa kita kontrol kalau lambungnya udah enak. Logikanya gini deh, kita kalau lagi sehat menghadapi kecemasan, mau naik panggung atau apa, kita bisa jalan ke atas walaupun berdebar gitu ya, tegang, kaku-kaku, tapi kita bisa menjalankan itu, bisa melaksanakan itu sampai turun ketawa gitu. Yang kalau normal seperti itu, lambung sehat. Tapi kalau misalnya lambungnya nggak sehat, kita baru cemas sedikit, asam lambung udah keluar, bus, esofagusnya kan nggak kenceng kita kan gitu, naiklah ke atas, macam-macam rasanya, gasnya makin banyak. Tapi kalau misalnya pencernaan udah sehat, insya Allah itu kecemasan yang kita takutkan itu perlahan hilang. Karena yang saya rasakan di tahun 2011, saya merasakan lagi sakit pertama ini ya, saya jalan hampir tiap hari, saya olahraga jalan keliling, sampai akhirnya satu lapangan kecil saya kuat keliling satu hari itu 10 keliling, kuat 10 terus saya lakukan terus sampai 1 bulan. Nah, ini 10 keliling kalau dihitung-hitung berapa kilometer. Saya coba agak jauh ke jalan besar, kok nggak apa-apa gitu, nggak ada rasa cemas, enjoy gitu. Nggak apa-apa, jalan lagi menjauh. Pikiran saya cuma satu, saya bawa uang, saya bawa handphone, kalau ada apa-apa tinggal telepon keluarga. Saya bawa uang, kalau ada apa-apa saya tinggal panggil kendaraan umum. Dulu belum ada online ya. Terus saya jalan, terus muter, ternyata nggak apa-apa. Sampai jauh, mungkin ada 5 kilo. Sampai ke pusat keramaian nggak apa-apa juga. Seneng tuh, makasih ya Allah, alhamdulillah, jalan terus sampai muter, akhirnya ke rumah lagi. Dan nggak terjadi apa-apa. Nah, dari situ percaya diri saya tuh meningkat. Besok saya berangkat keluar sendiri. Ya memang ada kecemasan, tapi memang tidak mengganggu sampai muntah, serangan panik gitu, enggak. Karena memang lambungnya juga udah kuat, udah bagus gitu. Tapi tetap makan masih saya jaga, itu sampai beberapa tahun makan masih saya jaga, masih makan yang lembek-lembek gitu, masih yang dikukus-kukus, masih itu gitu. Tapi setidaknya saya sudah bisa beraktivitas, bisa berkarya walaupun ya semampunya gitu. Jadi untuk rekan-rekan, kalau bisa semampunya jaga pola makan dulu. Yang tahu apa saja yang bisa dimakan atau tidak rekan-rekan sendiri, semua cocok-cocokan. Kalau misalkan masih ada kelayangan, masih ada mual, sesek, itu wajar karena belum sembuh total. Bahkan yang udah sembuh, orang sehat juga kadang sesek, salah makan ada. Orang sehat juga cocok-cocokan, ada yang kuat makan nangka nasi padang, ada yang kena kopi nggak kuat, ada yang kena nangka nasi padang nggak kuat padahal ngopinya kuat, macem-macem. Jadi nggak semua orang sama, harus pintar-pintar kita. Ini di saya nggak apa-apa, ini nggak bisa, dia bisa, kok saya nggak bisa. Ya itu berarti kita aja sensitif dengan makanan itu. Mungkin kebalikannya, teman kita juga, kita makan seperti ini, teman kita nggak bisa makan seperti itu gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan nggak usah cemas, nggak usah takut. Kalau ada apapun yang mau dirasakan, coba diingat-ingat lagi ke makan. Misalkan kembung, coba makan. Apakah kita telat makan? Harus segera diisi. Apakah tadi kita makan makanan yang menimbulkan sensasi? Ataukah tadi kita makan makanan yang masih dipantang gitu. Jadi
harus diingat-ingat lagi lah sama rekan-rekan gitu. Jadi jangan sampai sakit ini berlarut-larut. Mending kita menjaga makan dulu sampai benar-benar lambungnya sehat, sampai kita bisa makan macam-macam, daripada kita baru enakan dikit udah dihajar makanan lagi yang pedas, yang enak, nantinya lama sembuhnya. Karena ibarat luka di lengan di sini aja untuk kering tuh lama ya prosesnya, ada berair dulu, keluar darah, terus jadi kering sampai kering, udah kering sampai kaku dilepas. Nah udah biasa lagi tapi masih ada bekas. Nah hampir sama gitu. Jadi jangan sampai yang udah mulai kering dia terkelupas lagi, luka lagi gitu. Ini ibaratnya seperti itu. Karena saya orang awam, hanya bisa bicara melalui pengalaman, jadi seperti itu. Karena memang yang saya rasakan kalau saya nggak jaga pola makan, ya begitu gitu. Jadi sudah enak makan mie kocok pakai sambal, nggak apa-apa, makan lagi ngedrop lagi karena keseringan gitu. Minum-minuman kayak kemarin lagi puasa udah enak sebenarnya lambung, cuman buka selalu gorengan dan sop buah, susu kan, sop buah, bakso, yang begitu-begitulah. Akhirnya malah keteter juga puasanya gitu. Jadi sayang sekali. Dan di masa puasa juga rata-rata orang tuh kalau yang puasa, tidak puasa, kalau bahasa Jawa yang jelak-jeluk atau belang betong gitu, itu malah nggak enak lambung. Lebih enak yang puasa terus, itu malah lebih sehat, lebih enak. Makin lama tuh makin sehat, makin enak tubuh kita, daripada yang kita puasa terus kita buka karena kita makannya sembarang, nggak kuat, buka makan, itu gasnya langsung nyerang parah gitu. Jadi itu rekan-rekan ya, tetap poin nomor 1 makanan yang sangat dijaga. Karena apa? Itu jalurnya makanan gitu. Kalau makanan nggak dijaga ya ibarat jalan tol, ibarat jalan yang baru di hotmix, lagi diperbaiki udah dilewatin sama truk, lagi diperbaiki udah dilewatin tronton. Kapan beresnya, kapan sembuhnya, kapan kuatnya gitu. Kalau udah kering, udah kuat, udah bagus, mau dilewatin tronton, truk segede-gede apapun pasti kuat gitu. Walaupun ya lama-lama aus lagi gitu, tapi kan kita nggak juga menjaga makan supaya nggak seperti tronton itu yang setiap hari lewat beribu-ribu lewat situ, enggak kan. Kita juga menjaga makan juga nggak, jangan seperti dulu gitu loh, tetap dijaga gitu ya. Mau makan makanan enak ya boleh, es krim ya secukupnya saja gitu. Nyoba enak udah gitu, jangan sampai berlebihan. Makan makanan yang pedas juga sama gitu, yang berlemak juga sama. Yang penting udah ngerasain enak ya sudah, jangan berlebihan juga. Tetap makanan yang aman, yang netral-netral, yang nyaman di lambung, tetap dijaga supaya sehatnya lama, sembuhnya permanen gitu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan, mohon maaf baru bikin video lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.